Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas kerjasama. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kemarin liburan Idul Fitrinya? Sudah cukup ya liburannya? Sekarang kita belajar kembali. Dan sebelumnya ibu juga ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Aa dan Teteh serta ayah bunda di rumah ya. Mudah-mudahan amalan yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala dan tahun depan bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Dan setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Hari ini Aa dan Teteh akan belajar PAI, ya, akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan pemahaman. Cerdaskanlah otakku dan baikkanlah hatiku. Amin ya robbal alamin. Oke, Teteh boleh membuka buku paket PAI-nya pada halaman 118. Ya. Memahami kisah keteladanan Nabi Yakub alaihi salam. Nah, di bawah ini ada kaligrafi ya, seperti biasa. Yakub alaihi salam. Dan Teteh boleh mewarnai kaligrafi ini. Kemudian nanti di titik-titik di bawahnya boleh ditebalkan ya, supaya melatih menulis Arabnya lebih bagus lagi. Oke, sekarang boleh dilanjut membuka pada halaman 120. Ya. Nabi Yakub alaihissalam adalah anak Ishak bin Ibrahim. Nah, kisah Nabi Ishak sudah kita pelajari juga ya. Beliau diutus Allah ke Kan'an sebagai rasul untuk menyeru manusia menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau menjadi rasul di negeri Kan'an. Menurut riwayat, beliau diutus di sebuah desa yang bernama Nabulis. Nah, beliau memiliki kesenangan bercocok tanam dan memelihara ternak. Ya, tahu bercocok tanam itu apa? Ya, jadi bercocok tanam itu Nabi Yakub ini memiliki kesenangan bercocok tanam seperti menanam kalau misalkan di daerah sana tuh menanam sayuran, menanam pohon kurma, dan menanam apa saja yang bisa ditanam di daerah sana. Dan juga memelihara ternak, memelihara hewan ternak yang dipeliharanya seperti unta, kambing ya. Nah, keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Keturunan Nabi Yakub banyak sekali. Mereka mempunyai sebutan Al-Asbat. Nah, ya yang keturunan Nabi Yakub itu memiliki sebutan Al-Asbat yang artinya qabilah Bani Israel. Israel adalah gelar dari Nabi Yakub alaihissalam. Karena itu, Nabi Yakub alaihissalam disebut juga Nabi Israel yang artinya suka berjalan malam. Nah, teman-teman masih ingat Isra ya, dari kata Isra Mi'raj. Isra-nya itu artinya perjalanan malam. Nah, sekarang kan kita lagi lagi rame kisah di Palestina. Nah, Palestina dengan Israel. Nah, sebetulnya sejarah dulu itu kota Israel itu adalah tempatnya
para nabi ya. Nah, pada waktu hijrah ke Palestina, beliau berjalan di waktu malam dan istirahat pada waktu siang hari. Putra-putra Nabi Yakub alaihissalam adalah orang yang beriman kepada Allah. Jadi alhamdulillah putranya Nabi Yakub itu tidak ada yang ingkar kepada Nabi Yakub dan percaya kepada Allah. Di masa akhir hidupnya beliau pindah ke Mesir mengikuti putranya. Yaitu siapa? Seorang nabi juga namanya Nabi Yusuf alaihissalam yang menjadi pembesar di negeri Mesir. Beliau wafat dalam usia 147 tahun. Inilah asal-usul adanya Bani Israel di Mesir. Nah, kemudian Nabi Yakub alaihissalam menerima wahyu. Dalam perjalanan hijrah ini, beliau tertidur di atas sebuah batu, kemudian bermimpi. Jadi ketika mau menerima wahyunya itu, Nabi Yakub tertidur di atas batu. Dalam mimpi inilah Nabi Yakub menerima wahyu yang berbunyi, "Aku Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Aku Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Aku telah mewariskan bumi ini yang suci atau Baitul Maqdis untukmu dan keturunanmu. Dan aku memberi berkah padanya. Dan aku memberikan engkau kitab, pelajaran, hikmah, dan kenabian." Ya, itu adalah wahyu yang beliau terima ketika tidur di atas sebuah batu ya. Jadi isinya, aku itu Allah, tiada Tuhan melainkan aku, yaitu kata Allah. Aku adalah Tuhan engkau dan Tuhan Bapa engkau. Karena ayah dari Nabi Yakub ini adalah siapa? Adalah seorang nabi juga. Kemudian halaman berikutnya 121. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah yang baik. Nah, Nabi Yakub ini memiliki beberapa putra ya. Salah satunya ada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub adalah seorang ayah yang patut dijadikan teladan. Teladan itu apa? Contoh yang baik ya, yang bisa kita ikuti. Beliau mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, memberikan nasihat kepada mereka, dan menyelesaikan masalah mereka. Nah, sampai suatu hari ada kejadian ya, Nabi Yusuf itu kan sangat disayangi oleh Nabi Yakub ayahnya, sehingga hal itu membuat saudara-saudaranya Nabi Yusuf merasa iri ya, sampai terhasut oleh setan untuk berlaku jahat kepada Nabi Yusuf. Ketika mereka mengetahui perhatian ayahnya kepada Yusuf begitu luar biasa, sampai-sampai mereka hendak membunuh Nabi Yusuf ya. Teman-teman masih ingat kisahnya? Nabi Yusuf itu diajak ke sebuah hutan, kemudian dimasukkan ke sumur ya, ke dalam sumur. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya kalau Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala ya, sampai menunjukkan bajunya itu berlumuran dengan darah, yang sebetulnya Nabi Yusuf itu masih hidup, hanya didorong sampai masuk ke sumur ya. Nah, hal inilah yang membuat Nabi Yakub sangat sedih yang sangat berkepanjangan. Ya, bahkan karena saking sedihnya setiap hari menangis, ya. Nabi Yakub bagaimana sampai menderita buta karena sedih yang terlalu dalam. Nah, tetapi akhirnya suatu hari Nabi Yusuf menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja di negeri Mesir, ya. Kemudian Nabi Yusuf membuat strategi untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaranya dan akhirnya bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, setelah bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam,
Ya, Nabi Yakub begitu senang sekali dan sampai akhirnya bagaimana? Bisa melihat kembali. Nah, wasiat Nabi Yakub alaihi salam. Di dalam Al-Quran dinyatakan Nabi Yakub alaihi salam telah memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wasiat itu apa? Sebuah amanah, sebuah pesan ya kepada anak-anaknya untuk menyembah hanya kepada Allah. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada idza hadara yaqubal mautu idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Yang artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka jawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Nabi Yakub alaihi. Nah, ini ada keterangan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yakub alaihi salam telah memberikan keteladanan yang sangat baik, yaitu kesabarannya dalam beribadah, penuh kasih sayang, dan sangat memperhatikan pendidikan iman dan urusan agama. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam ini sangat mementingkan sekali urusan pendidikan dan agama. Ya, beliau harus memastikan anak-anaknya itu ilmu agamanya, tauhidnya, ya rasa percaya kepada Allahnya itu harus luar biasa. Jangan sampai menyembah pada selain Allah ya. Terus dalam ibadahnya sangat diperhatikan dari sholatnya, kemudian membaca Al-Qur'annya dan hal-hal yang lainnya. Nah, ini harus kita jadikan contoh ya, bahwa kita itu harus bersabar dalam beribadah. Ibu, kenapa bersabar dalam beribadah? Ya, kalau kita tidak sabar dalam beribadah, misalkan sholat ya, sholat itu kan cuma sebentar sebetulnya ya, paling cuma 5 menit. Tapi karena kita mengerjakan sholatnya itu tidak sabar dan tidak ikhlas, maka mengerjakan sholatnya gimana? Cuma main-main, cuma gerakannya aja, tidak dibaca bacaannya betul-betul. Nah, makanya kita harus bersabar dalam beribadah ya. Jadi harus ditahan dulu, cuma 5 menit, cuma 10 menit kok sholat itu harus dikerjakan dengan baik-baik ya. Bacaannya dibaca betul, gerakannya yang betul, harus khusyuk ya. Itu kita memerlukan sabar dalam beribadah. Terus dalam hal apa lagi? Sedekah misalkan. Kita mau memberikan sumbangan untuk pengemis, atau misalkan kita merasa peduli nih dengan saudara kita di Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh tentara Israel misalkan. Kan suka ada ini ya, ada yang buka donasi mau ikut nyumbang, nggak apa-apa meskipun cuma sedikit juga. Nah, kalau misalkan kita tidak bersabar dalam beribadah, maka kita itu akan merasa apa? Merasa aduh sayang kalau misalkan dikasih ke orang lain mah gitu ya. Jadi kita itu harus bersabar dalam segala hal, bersabar dalam beribadah, bersabar dalam menghadapi ujian, bersabar juga dalam menghadapi kebahagiaan, kesenangan. Jangan dikira kita diberikan kebahagiaan, ketenangan oleh Allah itu bukan ujian, itu juga ujian. Kita akan bagaimana? Apakah kita akan bersyukur kepada Allah atau tidak? Ya. Terus penuh kasih sayang ya. Nabi Yakub alaihissalam itu orang yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya sudah tentu, dan terhadap
orang lain. Kita juga harus seperti itu ya, menyayangi keluarga kita dengan baik, menyayangi ayah bunda, adik kakak, kakek nenek. Pokoknya keluarga kita itu harus kita sayangi, harus kita perhatikan. Kalau misalkan ada yang sakit, didoakan ya. Kalau misalkan ada yang butuh bantuan kita, kita bantu kalau mampu. Dan sangat memperhatikan pendidikan, iman, dan urusan agama. Betul, karena agama ya dan keimanan kita itu akan sangat menolong kita di dunia dan nanti di akhirat. Karena di akhirat kan kita membawa bekalnya bukan bekal uang, bukan bekal harta, tapi bekal ibadah kita yang kita kerjakan di dunia. Ya, jadi kita harus semangat belajar, semangat menghafalnya, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ada manfaatnya. Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan, itu adalah kekurangan dari pribadi Ibu sendiri. Untuk selanjutnya, seperti biasa, boleh mengisi kuis pada halaman 123, 124, dan halaman 125. Oke, siap ya? Nah, jadi hari ini tugasnya tadi di halaman 118 mewarnai kaligrafi, kemudian disalin, dan kuisnya pada halaman 123, 124, dan 125 boleh diisi. Oke, kalau begitu mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan jangan lupa isi kuisnya dengan baik ya. Oke, terima kasih. Kerjasama semakin mudah, ringan, dan cepat. Siap-siap. Oke. Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.